Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV, para pendengar radio Medan Mengaji, dan para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan kepada kita selalu dan senantiasa dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab yang ketiga tentang akhlak, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang akhlak berlaku adil. Di antara bentuk keadilan yang wajib untuk kita berlakukan dalam kehidupan adalah keadilan di dalam hukum. Berlaku adil di dalam hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar berlaku, agar memenuhi amanah-amanah itu kepada pemiliknya, memberikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Dan apabila kalian memberikan putusan hukum di antara manusia, hendaklah kalian memberikan putusan hukum dengan keadilan, dengan cara yang adil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berlaku adil di dalam menjatuhkan putusan hukum di tengah-tengah manusia dengan cara memberikan kepada pemilih hak-haknya, tidak mengurangi haknya, dan memberikan kepada siapa saja yang memiliki hak tersebut haknya, tidak menguranginya, tidak mengarahkan kepada pihak yang lainnya. Jika memang orang tersebut berhak untuk
dijatuhkan hukuman karena melakukan tindakan pelanggaran, maka tidak boleh untuk ya dialihkan, dikurangi, ya. Lebih-lebih ketika ya pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak keluarga, lantas lebih condong kepada pihak keluarga untuk membelanya, untuk memberikan ya kemenangan ya dalam peradilan. Nah, tidak boleh demikian. Ini merupakan bentuk kezaliman, ketidakadilan dalam menjatuhkan hukuman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan sebutkan satu kisah yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keadilan di dalam putusan hukum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atul makhzumiyatu, sya'nul mar'atil makhzumiyati allati sarqat, bahwasanya kaum Quraisy ketika itu menjadi pembicaraan penting ya bagi mereka terkait dengan wanita dari suku Makhzum, yaitu wanita Makhzumiyah yang telah melakukan tindakan pencurian. Dalam riwayat Muslim disebutkan kanat imra'atun makhzumiyatun tasta'irul mata'a wa tajhaduhu, bahwasanya ada seorang wanita dari suku Makhzumiyah, yaitu wanita Makhzumiyah dari suku Makhzum, Bani Makhzum, itu pernah meminjam barang, namun dia mengingkari barang tersebut yang dipinjamnya. Nah, di sini dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk pencurian, karena dia mengambil barang awalnya dengan cara meminjam, namun setelah itu dia ingkari. Nah, ini merupakan bentuk pencurian. Faqalu, maka orang-orang Quraisy mengatakan, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa untuk berbicara tentang wanita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu membicarakannya agar minta pengurangan hukuman. Faqalu, maka mereka ya mengatakan, menjawab, di antara mereka mengatakan, wa man yajtari'u alaihi illa Usamatu ibnu Zaidin, tidak ada yang berani untuk ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Usamah bin Zaid, ya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamatu, maka Usamah radhiyallahu anhu berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keringanan hukuman bagi wanita Makhzumiyah ini yang telah mencuri barang orang lain dengan cara ya meminjam barang tersebut lalu mengingkari bahwa sebenarnya dia telah meminjamnya, demikian. Dan tentunya wanita ini akan dijatuhkan hukuman yaitu potong tangan, karena barang yang dipinjamnya, yang dicurinya ini ternyata ya sudah sampai kepada batasan untuk berhak ya bagi pencurinya dipotong tangannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Usamah yang berbicara kepada Rasulullah SAW tentang wanita tersebut agar dikurangi atau diangkat perkaranya, dicabut perkaranya, ya, dihilangkan atau diringankan hukumannya. Maka Rasul mengatakan kepada Usamah radhiyallahu anhu, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau akan menjadi ya pembela di dalam sanksi hukuman
dari tindakan-tindakan hukuman ya yang Allah berlakukan, summa qama fakhtataba, kemudian beliau bangkit, Rasulullah SAW bangkit berkhutbah, lalu berkhutbah di hadapan manusia. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, bersabda, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-hadda wa imullahi law anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha, muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya telah celaka dan binasa orang-orang sebelum kalian, bahwasanya mereka dahulu apabila orang yang punya jabatan, orang yang punya kemuliaan, orang yang terhormat, orang yang kaya, di antara mereka itu mencuri, maka mereka membiarkannya. Namun apabila orang yang lemah di antara mereka itu mencuri, maka mereka memberlakukan sanksi hukuman baginya. Demi Allah, andaikan Fatimah, sungguh andaikan Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Masya Allah. Ya, lihat, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi. Baik, dalam riwayat Muslim disebutkan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kanat imra'atun makhzumiyatun tasta'irul mata'a wa tajhaduhu wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqat'i yadiha. Dahulu ada seorang wanita makhzumiyah yang meminjam barang, namun dia mengingkari barang tersebut, bahwasanya dia pernah meminjamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangannya. Fa'ata ahluha Usamata fakallamuhu, maka keluarga wanita tersebut datang kepada Usamah lalu berbicara dengan Usamah agar minta kepada Usamah ya datang kepada Rasulullah, bicara dengan Rasulullah untuk memberikan keringanan kepada wanita tersebut dari sanksi hukuman yang akan diberlakukan. Fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam biqat'i yadiha fa'ata ahluha Usamata fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha summa dzakara al-hadis. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu memberlakukan untuk memotong tangannya. Lalu keluarganya datang kepada Usamah ya agar ya Usamah ini diminta bisa memberikan pengaruh kepada Rasulullah agar mengurangi atau menggugurkan ya sanksi hukuman yang akan diberlakukan kepada wanita tersebut. Demikian. Dan seterusnya sampai disebutkan hadis ya sampai selesai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini contoh ya bentuk keadilan di dalam menjatuhkan putusan hukuman ya di tengah-tengah manusia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bila telah dibuktikan dan terbukti secara hukum ya untuk diberlakukan sebuah sanksi hukuman bagi seseorang, maka Rasulullah SAW tidak memperdulikan, tidak membanding-bandingkan, ya, tidak melihat apakah itu dari keluarga beliau SAW sendiri atau dari orang lain, apakah itu orang yang terpandang ataukah tidak terpandang. Karena wanita Makhzumiyah ini, ya, wanita dari suku Makhzum ini, ya, ini adalah orang terpandang. Ya, hanya saja mungkin dia punya penyakit, ya, suka
mengambil barang dengan cara meminjam tapi mengingkari ya peminjaman tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh yang luar biasa ya, yang Nabi SAW sampai mengatakan, andaikan ya Fatimah, yaitu putri Nabi SAW yang dicintai oleh Nabi SAW, ya, itu mencuri, maka Rasulullah tidak berbelas kasih, ya, karena tindakan tersebut akan mencelakakan Fatimah, ya, maka tidak akan berbelas kasih. Nah, ini yang akan membinasakan umat ini, ya. Maka adil dalam memperlakukan hukuman, tidak tendeng aling-aling, tidak tebang, tidak pilih kasih, demikian, ya. Tidak juga melihat ini pihak keluarga atau bukan keluarga. Kalau keluarga dikasih keringanan, kalau bukan keluarga maka dijatuhkan hukuman, ya. Apakah ini terpandang orang yang punya jabatan atau tidak, maka tetap sama di mata hukum, maka semuanya sama. Maka yang seperti ini akan membuat hukum tersebut, ya, itu berwibawa, ya, disegani, demikian, ya, seperti itu. Walaupun kita katakan bahwasanya memang betul bahwasanya ya darah seorang mukmin muslim itu berharga, tapi kita katakan aturan Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala itu harus ditegakkan, demikian, ya. Kalau tidak maka akan rusak keadilan yang Allah berlakukan di permukaan bumi ini, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh, ya, ini bentuk, ya, kita katakan contoh bentuk keadilan di dalam memberikan putusan hukum di tengah-tengah manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sedikit saja penyampaian materi, ya, namun insyaallah taala, ya, berharga untuk bisa kita, ya, amalkan, ya, dan kita jadikan ilmu insyaallah taala. Baik, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Baik, kita mencoba untuk, ya, membacakan pertanyaan yang sudah masuk, ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang jual beli. Saya punya kendaraan yang saya pakai untuk aktivitas, dan kendaraan ini baru saja saya beli dari seseorang. Orang yang memiliki kendaraan itu sebelum saya beli dia bilang kendaraannya bagus dan siap pakai, dan setelah saya beli dan saya pakai beberapa bulan, alhamdulillah memang tidak ada masalah, artinya baik-baik saja. Kemudian kendaraan itu saya mau jual karena saya mau beli kendaraan yang baru dari showroom, ya. Lalu ada seseorang yang mau beli kendaraan saya. Beliau bertanya bagaimana kondisi kendaraan ini. Saya bilang bagus, tidak ada masalah, karena selama saya pakai memang tidak ada masalah. Silakan cek sampai puas. Setelah dicek beliau pulang belum jadi beli kendaraan tersebut. Tak lama, beberapa jam kemudian beliau datang kembali menanyakan kendaraan saya. Tetap saya minta untuk cek sampai puas. Saya suruh lihat kondisi kendaraan seperti apa yang beliau lihat. Artinya saya jual kendaraan apa adanya. Setelah dicek untuk kedua kalinya, akhirnya beliau memutuskan untuk beli. Saling tawar-menawar dan akhirnya beliau membeli kendaraan saya dengan kondisi seperti yang dilihatnya. Dan tidak ada akad jaminan atau asuransi untuk kendaraan tersebut, karena saya juga beli kendaraan bekas juga. Tidak lama berselang, tidak lama, beberapa hari kemudian beliau menelpon saya kalau kendaraan yang saya jual ini bermasalah.
Belum minta saya untuk beli kembali kendaraan tersebut atau minta kompensasi biaya kerusakan kendaraan tersebut. Saya jadi bingung bagaimana ini Ustaz, padahal sudah terjadi jual beli di saat itu, sudah suka sama suka dan ridho. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli apabila jual beli tersebut telah terpenuhi syaratnya dan rukunnya, dan diantaranya adalah suka sama suka, rela sama rela, ridho sama ridho, dan sudah dilihat kondisi barangnya, lalu terjadi jual beli dan sudah dilihat ya kondisi barangnya tersebut, lalu terjadi keridhaan untuk saling jual beli, maka jual beli tersebut mengikat. Jual beli tersebut mengikat. Arti mengikat atau dalam istilah para ulama lazim, karena jual beli al-bai' ya min aqdin lazim, termasuk akad yang lazim, yaitu akad yang mengikat. Maksud lazim atau mengikat adalah tidak boleh dibatalkan jual beli tersebut kecuali atas dasar kerelaan masing-masing pihak, yaitu kerelaan masing-masing pihak, tidak bisa dibatalkan sepihak. Demikian. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian apabila didapatkan cacat atau kerusakan pada barang setelah terjadi jual beli, yang ketika jual beli tidak terlihat dan tidak muncul, maka diteliti ya kerusakan barang tersebut. Apabila kerusakan barang tersebut ternyata ya ada setelah terjadinya jual beli, maka diprediksi sesungguhnya kerusakan itu sebabnya ya itu adalah memang dilakukan oleh sang pembeli, bukan sang ya penjual, ya demikian, ya sehingga tidak boleh diklaim sepihak, ya atau dibatalkan sepihak, diklaim untuk dibatalkan atau diminta kompensasi, maka ini tidak benar, ya lebih-lebih dalam kasus yang ditanyakan ini, ya itu telah terjadi pemeriksaan barang itu, ya atau kendaraan tersebut diperiksa 2 kali, bahkan sempat dibawa. Nah, seperti itu ya. Yang seperti ini maka tidak ada hak bagi sang pembeli untuk mengklaim atau membatalkan sepihak. Demikian ya. Maka apabila sang penjual ingin mempertahankan untuk tidak membeli kembali atau tidak mengklaim ya atau tidak menerima klaim ya, tidak menerima gugatan atau tidak menerima pembatalan, maka tidak masalah. Itu hak dari sang penjual, ya. Tidak ada kewenangan dari sang pembeli untuk dia minta klaim, ya, atau pembatalan, minta kompensasi atau semisalnya. Mengapa? Karena kerusakan barang itu terjadi setelah jual beli dan itu ada di tangannya, ya. Dan barang itu berada di tangannya, demikian, ya. Seperti itu. Maka tidak ada hak baginya untuk minta kompensasi atau minta klaim atau melakukan pembatalan. Namun apabila pihak pembeli ya dengan sukarela ya untuk menerima pembatalan tersebut, maka di sini berlaku hadis Nabi SAW yang pernah kita sampaikan dahulu, ya, yang maknanya siapa saja yang menerima pembatalan ya jual beli seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya menggugurkan, memudahkan kesalahan-kesalahannya ya pada hari kiamat kelak. Demikian. Nah, seperti itu. Maka ini ya kembali kepada sang penjual ya, apakah ia mau menerima pembatalan tersebut atau kompensasi, ya menerima klaim kompensasi. Ya, wallahu taala a'lam. Semoga bisa dipahami.
Ada pertanyaan dari saudari kita Ria di Palembang, ya. Beliau mengatakan atau bertanya, bolehkah memberikan zakat mal kepada adik ipar yang bekerja sebagai driver online? Istrinya PNS tapi kebutuhan anaknya belum mencukupi, ya, 3 orang di pesantren. Yaitu kebutuhan anaknya yang jumlahnya 3 orang itu tidak mencukupinya di pesantren. Demikian, ya. Syukran Ustaz. Baik, ya. Bismillah. Untuk saudariku Ria di Palembang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita di dalam setiap urusan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan ini kita bagi menjadi 2, yaitu, ya, apakah, ya, seorang driver online yang istrinya PNS yang memiliki 3 orang anak di pesantren ini berhak terhadap harta zakat? Kemudian yang kedua, bolehkah diarahkan harta zakat kepada adik ipar? Nah, ini tentunya 2 hal yang berbeda, ya. Baik, ya. Perlu diketahui bahwasanya, ya, zakat itu, zakat harta, ya, itu diarahkan dan dialokasikan untuk 8 asnaf atau salah satu dari 8 asnaf tersebut. Ya, menurut pendapat yang kuat tidak harus merata, tapi salah satu dari 8 asnaf tersebut, maka ini dibolehkan. Dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah. Sesungguhnya sedekah itu, maksudnya adalah sedekah wajib berupa zakat, hanyalah ditujukan untuk lil fuqara, fakir, wal masakin, orang-orang miskin, ya. Orang fakir, orang miskin. Kemudian adalah amil zakat. Kemudian berikutnya yang keempat adalah orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk ke dalam Islam atau agar kuat dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah orang yang dalam pembebasan budak, orang yang berhutang, orang yang dalam pembebasan budak. Kemudian yang keenam adalah orang yang dalam pembebasan hutang, ya, orang dalam kondisi hutang. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang dalam kondisi safar yang terputus bekalnya. Kemudian berikutnya adalah orang yang kedelapan adalah orang yang dia dalam peperangan, ya, jihad fisabilillah, ya, mujahid fisabilillah. Baik. Nah, barangkali apakah orang yang bekerja seperti ini, keluarga seperti ini terhitung miskin, fakir? Maka kita lihat, ya, fakir atau miskin kita katakan, ya, miskin itu adalah orang yang tidak mendapati kecukupan untuk kebutuhan pokoknya, makannya, ya, kemudian pakaiannya, pendidikannya, kalau pendidikan anaknya, kita katakan demikian. Nah, kalau, ya, kebutuhan pokoknya, ya, itu ada kesulitan. Ingat, kebutuhan pokok, ya, adalah kebutuhan kita katakan makan, ya, kemudian tempat tinggal, begitu juga, ya, pakaian, ya.
Tapi yang terutama adalah makan, karena ini yang sifatnya rutinitas. Ya, apabila memang berkurang sampai sulit barangkali makan, maka mereka ini adalah orang-orang yang terhitung ya miskin, yaitu orang yang tidak mendapati kecukupan ya untuk pemenuhan kebutuhan. Itu kebutuhan pokoknya. Demikian ya. Saya pribadi ya tidak mengetahui ya apakah ya orang yang akan diarahkan zakat ini kepada mereka adalah orang yang terpenuhi kondisi seperti itu, yaitu kondisi di mana ya tidak mendapati kecukupan untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah adik ipar. Apakah adik ipar boleh untuk diarahkan zakat kepadanya? Nah, ini perlu diketahui bahwasanya orang yang wajib untuk dinafkahi maka tidak boleh diarahkan zakat kepada mereka. Ya. Karena nanti karena tidak akan diketahui apakah yang diberikan kepada mereka itu zakat ataukah ya nafkah, demikian ya. Atau tergabung padanya dua hal, padahal ini hal yang berbeda ya. Zakat sendiri, tentunya nafkah sendiri kita katakan, sehingga ya tidak boleh ya, menurut pendapat para ulama tidak boleh untuk diarahkan ya zakat itu kepada orang yang wajib untuk dinafkahi, seperti contohnya anak, istri ya, demikian orang tua ya, orang tua. Adapun orang tua secara khusus ya ini dikarenakan orang tua adalah pemilik dari harta tersebut. Ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang anak laki-laki yang sudah berkeluarga, dia mengadukan ayahnya atau orang tuanya kepada Rasulullah SAW yang menginginkan hartanya. Maka Rasul mengatakan SAW kepadanya, anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Demikian. Ya, sehingga tidak boleh memberikan harta zakat kepada orang tua untuk bayar zakat. Demikian. Ya. Nah, adapun kepada adik ipar atau adik sendiri, adik kandung sendiri, ya, yang sesungguhnya mereka sudah berkeluarga, mereka sudah mandiri, maka tidak ada kewajiban untuk menafkahi mereka, sehingga boleh untuk diarahkan zakat kepada mereka. Demikian. Jadi boleh ya diarahkan zakat kepada adik ipar atau adik kandung ya yang sudah berkeluarga tentunya. Demikian ya. Seperti itu. Boleh insyaallah taala. Hanya saja yang dibutuhkan adalah kondisi miskinnya mereka itu. Apakah mereka miskin? Apa itu orang yang miskin? Yaitu man la yajidu ya ghinan ya fi hajatihi, yaitu orang yang tidak mendapati ya kecukupan di dalam ya kebutuhan-kebutuhannya. Demikian, itu kebutuhan pokoknya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengapa ya saya terkadang merasa khawatir tentang rizki, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jamin? Apakah ini termasuk waswas syaitan, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tugas syaitan adalah dan pekerjaan syaitan adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan cara dia membuat manusia tersebut ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memunculkan keraguan-raguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah keraguan terhadap takdir rizki.
Ketahui sesungguhnya rezeki itu telah Allah tetapkan. Kehidupan manusia telah Allah tetapkan. Termasuk Allah tetapkan rizki seorang hamba itu, ya, bahkan ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah." Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menuliskan takdir-takdir para hamba, takdir-takdir makhluk yang diciptakan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum adanya langit dan bumi itu sudah telah Allah tetapkan takdir kita. Di antaranya takdir, ya, rizki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ulangi, ya, pencatatan tersebut secara khusus bagi manusia itu ketika manusia itu berada di dalam perut ibunya setelah berusia 120 hari atau 4 bulan. Kata Nabi SAW, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya salah seorang atau setiap kalian, yaitu dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya sebagai nutfah selama 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi 'alaqah, segumpal darah semisal itu juga 40 hari berikutnya. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging semisal itu juga, yaitu 40 hari berikutnya, 120 hari sempurna. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah satu malaikat kepada janin itu. Fayanfukhu fihi ruh, lalu ia meniupkan ruh padanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dia diperintah dengan, ya, diperintah dengan 4 hal. Bikatsbi rizqihi, untuk mencatat rizkinya, ini yang pertama. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dia celaka atau bahagia. Demikian. Lihat, ya, seperti itu. Sudah dicatat ulang lagi bahkan, ya. Dan jangan takut, ya, rizki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Itu dalam surah Hud ayat 6. Allah katakan demikian. Tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Allah tanggung rezekinya. Nah, ini perlu kita camkan dalam diri kita agar kita itu tidak ragu lagi. Ya. Jadi rezeki itu Allah tanggung, Allah tetapkan. Bahkan Allah itu Ar-Razzaq, ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki secara berlebihan. Dzul quwwah, zat yang maha kuat, al-matin, zat yang maha kokoh. Allah yang memberikan rezeki itu berlebihan. Allah memberikan rezeki kepada hambanya, bahkan hamba tersebut tidak meminta, Allah beri. Terkadang Allah pun memberi itu berlebih, ya, demikian. Bahkan yang kufur sekalipun itu diberi, yang durhaka sekalipun Allah beri. Bagaimana pula dengan orang yang taat kepadanya? Demikian. Tentunya Allah jamin rezeki. Hanya saja kita diperintahkan untuk berusaha dan mencari. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 17, "Fabtaghu 'indallahi rizqa." Carilah rezeki di sisi Allah. Jadi kita diperintahkan untuk mencari rezeki, dapat pahala kita. Jangan takut. Nah, rizki itu dicari yang halal saja, baik itu zatnya maupun caranya. Adapun yang haram ditinggalkan. Nabi SAW bersabda, "Ayuhan nas, wahai manusia,
Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, perbagus dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha, sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya. Lihat, sebuah jiwa nggak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya. Jangan takut. Wa in abta anha, walaupun lamban darinya, ya hanya saja mungkin lamban, tapi selagi hidup pasti ada rezeki. Kalau ada rezeki pasti hidup, ya demikian. Yang penting kita bertakwa kepada Allah, jalankan semua perintah Allah, hindari semua larangan Allah. Wattaqullah, Rasulullah ulangi, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan berperbagus dalam mencari rezeki. Bagaimana caranya? Khudhu ma halla, kata Rasulullah, ambil yang halal, zatnya yang halal ambil, cari, kemudian caranya yang halal juga harus diupayakan. Wada'u ma hurrima, dan tinggalkan yang haram. Ya, jadi tinggalkan yang haram baik itu zatnya maupun caranya. Yang diperintahkan untuk dicari adalah zatnya halal, kemudian caranya halal. Yang haram baik itu cara maupun zatnya maka tinggalkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian, semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan kajian kita pada pertemuan kali ini, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin di atas lahan ini. Kekurangan dana sekitar ratusan juta rupiah. Kita masih memiliki peluang yang besar untuk bisa turut serta memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir ketika dimanfaatkan, walaupun tatkala kita sudah tiada. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari berdonasi, ya, kirimkan transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.